duduk perkara dalam mediasi pada hari ini. Ibu Elsa sebagai penggugat merupakan salah satu pengusaha sepatu grosir di Yogyakarta. Sedangkan Ibu Yanti adalah pengusaha eceran sepatu grosir dari Ibu Elsa. Keduanya ini memiliki hubungan yang baik sejak tahun 2000. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, sayangnya Ibu Yanti telah melakukan malprestasi mengenai pembayaran piutang kepada Ibu Elsa. Sehingga dalam hal ini, Ibu Elsa melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait piutang ke Ibu Yanti. Akan tetapi, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, para pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator. Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkanlah saya terlebih dahulu. Saya Haja Dia Sulastri Dewi. Ibu-ibu di sini bisa panggil saya Dewi. Sebelum masuk ke mediasi, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ibu Elsa, di sini saya sebagai penggugat. Saya Yanti, di sini saya sebagai tergugat. Baik, sebelum masuk ke mediasi, izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap perkara perdata ini diwajibkan untuk melalui proses mediasi. Hakim akan memberikan pilihan kepada para pihak apakah proses mediasi akan dilaksanakan di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Selanjutnya terkait mediasi, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dengan mediator sebagai penengahnya. Jadi mediator di sini bersifat netral. Artinya tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Mediator juga memiliki fungsi sebagai negosiasi, sebagai pihak penengah dalam perkara kali. Selanjutnya kita akan membahas terkait tata tertib yang akan kita laksanakan selama proses mediasi berlangsung. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan pendapat atau keterangan, dan salah satu pihak lainnya diharapkan untuk mendengarkan dan tidak menyela, apalagi mengumpat dalam proses mediasi kali ini. Kedua, setelah itu saya akan mencari kesepahaman awal dari di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menemukan agenda pembicaraan selanjutnya. Keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun nota kesepakatan awal. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu untuk pertemuan terpisah kepada salah satu pihak. Dan ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dari para pihak. Dan juga saya akan bersifat netral selama proses mediasi berlangsung. Baiklah, dari Ibu Yanti, apakah Ibu setuju? Saya setuju, Bu. Bagaimana? Saya setuju. Baik, dari Ibu Yanti dan Ibu Elsa, keduanya setuju. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani kedua
ketua majelis hakim, dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera berganti. Baik, dikarenakan telah terciptanya perdamaian, maka proses mediasi ini kita tutup. Baiklah ibu-ibu sekalian, pertama-tama kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Elsa untuk menjelaskan terkait perkara yang terjadi. Bagaimana Ibu Yanti? Saya setuju, Bu. Tapi nanti saya dapat giliran, kan? Iya, Ibu. Setelah Ibu Elsa menyampaikan pokok permasalahannya, Ibu Yanti juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait sisi atau sudut pandang dari Ibu Yanti sendiri. Baik, silakan Ibu. Jadi saya ini adalah seorang penjual proses sepatu, di mana saya telah menyalurkan sepatu ini ke Ibu Yanti. Memang selama ini dari pihak Ibu Yanti ini sendiri tidak pernah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan. Namun selama 3 bulan terakhir ini, dari pihak Ibu Yanti ini telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Saya telah menghubungi pihak Ibu Yanti berkali-kali, tapi tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu, kami memutuskan untuk menggugat Ibu Yanti. Tindakan saya cukup benar, bukan Ibu? Baik, itu artinya Ibu merasa kecewa terhadap perilaku dari Ibu Yanti ini. Benar, Bu. Dan Ibu menginginkan jika komunikasi yang sudah terjalin antara Ibu Elsa dan Ibu Yanti kembali terhubung dengan baik. Benar, Bu. Apakah penjelasan dari Ibu Elsa sudah cukup atau ada tambahan? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu, bahwa sepatu aset ini merupakan sepatu yang sangat spesial karena sepatu ini dibuat dengan ukuran kaki para pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan, Bu. Baik, itu artinya Ibu Elsa menganggap bahwa Ibu Yanti adalah sebagai pelanggan utama dari Gagros ya? Benar, benar. Jadi, apa yang Ibu harapkan terhadap perkara kali ini? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam surat gugatan, bahwa saya menggugat Ibu Yanti ini untuk segera membayar tagihan dari klien saya sebesar 200 juta. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Elsa, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari Ibu Yanti terkait hal-hal yang perlu kita ketahui dalam proses mediasi kali ini. Silakan. Baik, Bu. Jadi begini, ya kami sebenarnya menyadari bahwa kami telah melakukan keterlambatan pembayaran kepada Ibu Elsa. Namun beberapa tahun belakangan ini kami sudah tidak pernah melakukan keterlambatan itu lagi, Bu. Justru seharusnya Ibu Elsa berterima kasih kepada pihak kami karena kami telah mempromosikan produk sepatu Ibu ini di televisi, sudah diiklankan. Makanya saya kaget, kenapa kok Ibu Elsa tiba-tiba menggugat kami. Maka dari itu saya berencana untuk menggugat balik Ibu Elsa karena akibat dari gugatan Ibu Elsa ini telah mencari nama baik kami, Bu. Baik, dalam hal ini berarti Ibu merasa usaha Ibu tidak dihargai oleh Ibu Elsa, benar? Benar, Bu. Dan Ibu di sini menginginkan agar komunikasi antara Ibu Elsa dan Ibu Yanti terjalin kembali, benar? Benar. Baik, dari Ibu Yanti, apakah ada tambahan lain? Yang jelas saya sangat kecewa, Bu, dengan tindakan Ibu Elsa ini. Karena ini sangat berpengaruh kepada toko Java milik saya. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, di sini saya menemukan beberapa kesepahaman awal dari proses perkara kali ini. Yang pertama, ibu sekalian sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi tetap terjalin. Kedua, para pihak juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai.
Jika dimungkinkan, permasalahan ini diselesaikan melalui proses mediasi. Benar? Benar. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah ibu-ibu di sini sampaikan, sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Elsa sudah menganggap Ibu Yanti sebagai pelanggan utama. Begitu pula sebaliknya, Ibu Yanti menganggap hubungan kerjasama kepada Ibu Elsa ini berpengaruh besar dalam bisnis yang Ibu jalani. Kalau boleh saya bertanya kepada Ibu Elsa, mengenai kemungkinan terjalinnya hubungan bisnis ke depannya, bagaimana? Iya Bu, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Yanti ini berjalan cukup baik. Namun saya sangat kecewa karena adanya keterlambatan pembayaran. Baik, kalau begitu, apabila pembayaran ini diselesaikan, itu artinya Ibu Yanti dapat mempertimbangkan terkait jalinan hubungan bisnis untuk kedepannya. Iya Ibu, bisa saya pertimbangkan. Baik, mengenai penjelasan yang disampaikan dari Ibu Elsa, dari Ibu Yanti, apakah ada tambahan? Ya Bu, sebenarnya saya tidak ingin merusak hubungan kerjasama dengan Ibu Elsa. Akan tetapi pihak Ibu Elsa lah yang tidak mensuplai sepatu kepada kami. Baik, dari penjelasan para pihak di sini, sebenarnya para pihak tidak ingin hubungan komunikasi ini terputus. Maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa depan. Benar? Benar Bu. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya etikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Jadi izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan. Baiklah, ibu-ibu sekalian, definisi permasalahan sudah saya tulis di papan tulis, sehingga di sini saya memberikan kesempatan untuk memilih terlebih dahulu permasalahan mana yang ingin kita bahas. Bagaimana? Saya menginginkan pembayaran dilakukan secepatnya Bu. Jadi tidak perlu membahas bagaimana hubungan lanjutan tentang bisnis ini Bu. Baik, apakah ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju apabila membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu. Baik, dari Ibu Yanti, bagaimana? Terus sama saja Bu, mengenai pembayaran mungkin bisa berbeda apabila ada hubungan kerja selanjutnya. Baiklah, para pihak di sini setuju untuk membahas hubungan bisnis untuk kedepannya. Bagaimana untuk pembahasan kedua, kita akan membahas terkait nama baik yang sudah dilayangkan oleh Ibu Yanti. Dan yang ketiga, baru kita akan masuk kepada proses pembayaran piutang-piutangnya. Bagaimana Ibu? Iya, setuju Bu. Baiklah, setelah kedua belah pihak di sini setuju untuk membahas terlebih dahulu terkait hubungan bisnis yang akan terjalin di masa yang akan datang. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan
kedua belah pihak untuk menyampaikan usulan-usulan terkait permasalahan kali ini. Jadi, pada saat mengeluarkan ataupun mengemukakan usulan, ibu-ibu di sini jangan merasa khawatir karena usulannya dinilai kurang matang atau sebagainya. Dan juga untuk para pihak yang menyampaikan usulan terlebih dahulu, diharapkan tetap kondusif dengan cara pihak lain didengarkan terlebih dahulu usulannya sampai selesai tanpa memberikan komentar, baik yang negatif ataupun yang positif. Sehingga usulan-usulan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dari mediator untuk memutus bagaimana perkara kali ini. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu di sini siapa yang ingin mengajukan usulan terlebih dahulu. Baiklah, ibu-ibu sekalian, saya melihat bahwa percakapan kali ini sudah mengarah kepada hal yang positif. Bagaimana ibu-ibu di sini? Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Apakah ibu-ibu di sini ada usulan? Sebenarnya saya ini tak menjalin hubungan dengan bisnis dengan Ibu Yanti. Namun saya tidak ingin kejadian semacam ini terulang kembali tanpa adanya kepastian pembayaran dari Ibu Yanti. Namun apabila ada kepastian pembayaran dari Ibu Yanti, saya ingin tetap melanjutkan hubungan bisnis ini. Pasti akan saya bayar. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Keterlambatan dalam pembayaran ini bukan kemauan saya, namun karena ada suatu hal yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Baik, apakah Ibu Yanti memiliki usulan terkait kepastian pembayarannya? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Ibu Elsa. Baik, berarti Ibu Yanti sanggup untuk memberikan jaminan. Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Bu. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dilanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana cara untuk melunasi hutang saya kepada Ibu Elsa. Apakah dengan jaminan atau yang lain? Namun saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Oleh karena itu saya yakin apabila Ibu Elsa bisa mensuplai barang yang ditingkatkan 2 kali lipat daripada sebelumnya, saya yakin saya dapat memenuhi orderan dari pembeli. Sehingga saya dapat memenuhi pembayaran utang kepada Ibu Elsa. Atau bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis tentang cara pembayaran, berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktunya, dan mengenai jaminan. Bagaimana? Menurut saya itu sudah cukup menjamin. Ya, saya setuju mengenai apa-apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut. Baiklah, setelah saya mendengar kedua belah pihak, sepertinya sangat berkeinginan kuat untuk tetap menjalin dengan bisnis ke depannya. Akan tetapi, kedua belah pihak di sini masih membutuhkan waktu terkait pembahasan jaminan dan pembayarannya. Bagaimana jika pembahasan yang pertama terkait hubungan bisnis ke depannya kita tunda terlebih dahulu, dan kita selanjutnya membahas terkait permasalahan yang nomor 2, yaitu terkait nama baik. Bagaimana Ibu Yanti? Apakah ada usulan? Yang jelas, untuk sekarang ini seharusnya Ibu Elsa tidak mengambil tindakan seperti ini. Saya yakin masalah ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Saya yakin juga bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Elsa. Saya juga berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Ibu Elsa di depan umum. Baiklah, saya melihat jika Ibu Yanti cukup beriktikat baik untuk menjaga nama dan reputasi dari masing-masing pihak. Bagaimana Ibu Elsa? Ya Ibu, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal ini terjadi, namun saya emosi karena dari pihak Ibu Yanti ini tidak ada respon. Karena hubungan saya terjalin dengan baik,
Maka saya menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar publik. Baiklah, itu artinya kedua belah pihak di sini sama-sama menginginkan agar nama baik saling terjaga dan reputasi dari masing-masing pihak juga aman dan terjaga. Baiklah, ibu-ibu sekalian, bagaimana jika kita melanjutkan pembahasan kali ini kepada permasalahan nomor 3, yaitu cara menunaikan kewajiban pembayaran utang. Bagaimana ibu-ibu di sini? Apakah ada usulan? Ya, mengenai pembayaran pasti saya akan bayar, Bu. Tapi saya masih ada masalah sedikit di perusahaan. Maka dari itu saya ingin meminta Ibu Elsa untuk sedikit bersabar karena saya ingin meminta waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya ibu harus bayar sekarang juga. Masa ibu nggak percaya kepada saya? Ibu ini kok nggak ngerti sih? Bu, kenapa ibu bisa membayar iklan semahal itu sedangkan ibu tidak mampu membayar saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjut aja proses ini ke pengadilan. Sebenarnya ibu ini harusnya berterima kasih kepada saya karena saya yang telah berhasil memasarkan sepatu ibu dan mengiklankan sepatu itu hingga terkenal seperti sekarang. Kamu malah menduga saya. Kamu ini kok nggak tahu diri. Baiklah, di sini saya melihat kedua belah pihak memiliki rasa kekecewaan antara satu sama lainnya. Akan tetapi, pembicaraan yang sudah kita lalui sangat positif dan sangat konstruktif. Sehingga saya rasa sangat tepat rasanya untuk saya melanjutkan ke step berikutnya, yaitu melakukan pertemuan secara terpisah kepada masing-masing pihak. Untuk yang pertama, saya akan melanjutkan pertemuan terpisah kepada pihak tergugat, yaitu Ibu Yani. Bagaimana? Loh, apalagi yang ingin ibu bicarakan berdua? Apa yang tidak boleh saya tahu? Maksud dari pertemuan terpisah ini adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan terpisah juga dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor. Jangan khawatir, Ibu. Apa-apa saja yang kita bicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lainnya. Adapun nantinya, kalau para pihak menginginkan sesuatu, bisa langsung disampaikan kepada pihak lainnya di pertemuan bersamaan. Maka saya meminta kepada ibu-ibu sekalian, apakah setuju jika kita mengadakan pertemuan terpisah pada kali ini? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Ibu Yani terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih dalam apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Bagaimana Ibu? Saya setuju. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Ibu Yanti dan Ibu Elsa sama-sama mencapai kesepakatan, yaitu yang pertama kesepakatan mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, dan kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Yanti, apakah waktu 6 bulan untuk masa pembayaran kepada Ibu Elsa tidak terlalu lama? Ya, saya tidak tahu, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak
Ibu Yanti sendiri belum memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Elsa. Sebenarnya dia tidak perlu berpikiran seperti itu, Bu, karena saya pasti akan membayarnya. Jika Ibu Yanti berada di posisi Ibu Elsa, apa yang Ibu rasakan? Apakah Ibu akan meningkatkan volume bisnis, sedangkan ada rasa tidak percaya kepada customer Ibu sendiri? Jadi, menurut Ibu Yanti, apa yang bisa Ibu lakukan? Apakah ada usulan terkait hal itu? Jadi begini, Bu, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang kita bicarakan ini tidak akan keluar? Tenang saja, Ibu. Saya selaku mediator akan menjamin kerahasiaan pada sesi kali ini. Baiklah, kalau begitu, Bu. Meskipun saya termasuk pengusaha sepatu yang masih kecil, tapi perusahaan sepatu saya sudah sangat terkenal, Bu, karena sudah dimasukkan di berbagai iklan dan di media televisi. Makanya saya harus benar-benar menjaga image saya, jangan sampai rusak karena perkara ini. Saya juga mohon kepada Ibu, jangan sampai masalah ini keluar kepada siapapun, ya, Bu. Baik, Ibu. Saya jamin informasi ini tidak akan bocor kemana-mana. Kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan. Jadi biaya untuk titik komersial itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, Bu. Sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit penurunan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima supply dari pihak Ibu Elsa, saya sudah menerima pesanan dari beberapa customer untuk 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin apabila Ibu Elsa mau meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya bisa meningkatkan skala penjualan sepatu AZ, Bu. Maka dari itu, saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan hutang kepada Ibu Elsa. Oh, begitu. Sebelumnya, kalau boleh saya memberikan saran, alangkah lebih baiknya Ibu lebih terbuka kepada Ibu Elsa terkait alasan tersebut. Karena Ibu sendiri belum memberikan kepastian kepada Ibu Elsa terkait pembayaran piutangnya. Selanjutnya, terkait cash flow, apakah masalah ini akan menjadi masalah lanjutan? Dan apakah Ibu memiliki penanganan terkait masalah ini? Itu saja, Bu. Tapi tentunya dari pihak Ibu Elsa sendiri mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah pihak Ibu sudah memikirkan mengenai permasalahannya? Ya, meskipun sekarang perusahaan saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya masih cukup terbilang baik, Bu. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Elsa. Namun saya masih meminta waktu beberapa bulan, Bu, sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Elsa. Baik, pasti Ibu Elsa akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi, kalau boleh saya bertanya, apakah pihak Ibu Yanti melakukan selama Ibu Elsa menunggu berapa bulan waktu tenggat pembayarannya? Dan coba Ibu bayangkan bagaimana jika Ibu Elsa tidak mau melanjutkan hubungan bisnis ke depannya? Wah, itu sangat kuat sekali, Bu. Toko saya bisa tutup, Bu. Tapi, kalau Ibu Elsa tidak mensuplai sepatu AZ kepada saya tidak bisa menjual sepatu AZ itu, Bu. Sedangkan para pembeli mencari sepatu itu di toko saya. Ya, mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Ibu Elsa untuk mencicil utang saya selama 3 bulan dari sekarang. Baiklah, itu artinya Ibu sanggup untuk mengajukan cicilan 3 bulan dari sekarang. Benar. Baik, selanjutnya
untuk tenggat waktu pembayaran, kira-kira untuk hutang tersebut membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai dari bulan ketiga dan bulan keempat. Masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya pada Bu Elsa akan lunas. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Elsa secara mencicil dari 3 bulan setelah ini. Benar. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan ini kepada Ibu Elsa? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, untuk informasi yang terjadi dalam ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya. Jika Ibu menginginkan hal tersebut disampaikan kepada Ibu Elsa, silakan Ibu sampaikan secara langsung nanti di akhir sesi ini. Bagaimana? Baiklah Bu, nanti saya akan sampaikan sendiri. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Elsa. Silakan Ibu. Terima kasih. Maaf sudah menunggu lama. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait kesepakatan awal yang sudah terjalin oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini sudah sepakat untuk terus melanjutkan hubungan bisnis ke depannya dan juga menjaga nama baik kedua belah pihak maupun reputasinya. Selanjutnya saya izin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu rasakan? Misalnya Ibu menjadi Bu Yanti di posisi ini. Wah, yang pasti saya akan sangat mau sekali Bu apabila mengenai hutang ini sampai banyak orang yang tahu. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah? Ini Bu, dari awal sudah jelas bahwa saya menginginkan hutang Ibu Yanti ini segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka seandainya saya mengungkapkan di sini, Bu, apakah Ibu akan membocorkannya kepada pihak Ibu Yanti? Saya di sini sudah berjanji Ibu, karena sebagai mediator saya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan di dalam forum ini. Jadi silakan Ibu bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Ibu, bahwa saya mengambil sepatu aset ini dari pihak Ibu Yuli, di mana saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian saya menyalurkannya ke Ibu Yanti. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Yanti, otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yanti. Dan karena itu, saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya, saya memutuskan untuk menggugat Ibu Yanti. Selanjutnya, Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatunya lagi ke saya, Bu. Maka dari itu, saya tidak bisa menunggunya, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya sarankan, menurut saya sebaiknya Ibu lebih terbuka kepada Ibu Yanti untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Dan selanjutnya, bagaimana jika pihak Ibu Yanti mau membayar kepada Ibu Elsa, tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil, bagaimana? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Ibu Yuli, tapi mungkin saya juga bisa nego dengan beliau untuk membayar hanya terlebih dahulu, selanjutnya bisa dicicil dalam waktu 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara mencicil. Ya, benar Bu. Baiklah,
Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima. Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Bu. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta. Dan kemudian dicicil dalam jangka waktu 2 bulan masing-masing 50 juta. Baiklah, bagaimana jika hal ini disampaikan langsung kepada Ibu Yanti nantinya di sesi mediasi selanjutnya terkait mekanisme pembayaran utang? Bagaimana? Baik Bu. Baiklah, setelah kita melakukan pertemuan secara terpisah, baik dari Ibu Yanti ataupun dari Ibu Elsa, pada saat kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk para pihak menyampaikan usulan-usulan terkait permasalahan kali ini. Yang pertama, kita akan mulai dari Ibu Elsa. Apakah Ibu Yanti keberatan? Oh, silakan Bu. Ya, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang Bu Yanti sejumlah 200 juta. Jika Bu Yanti beringinan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan terulang lagi. Ya, apakah masih ada penjelasan lain? Cukup Bu. Kalau begitu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Yanti untuk mengungkapkan usulannya. Silakan. Baik Bu, seperti yang sudah kita bicarakan bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, Bu. Sehingga inilah yang menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Ibu Elsa. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya kembali terkenal dan sepatu Azek pun ikut terkenal Bu. Maka bahkan sampai saat ini digemari di berbagai lapisan dan saya yakin bisnis saya ini apabila tetap dilanjutkan maka kondisi keuangan saya akan stabil dan dapat dipastikan bahwa saya bisa membayar hutang saya kepada Ibu Elsa. Baiklah, berarti Ibu Yanti di sini merasa yakin jika keadaan keuangan perusahaan akan segera membaik. Benar Bu. Yang perlu saya pertanyakan, bagaimana Ibu bisa melunasi hutang Ibu sebesar 200 juta itu kepada saya, Bu? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Ibu membayar uang sebesar 100 juta terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Yanti, apakah ada tanggapan atas pernyataan Ibu Elsa? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Bu, bahwa kondisi saya sekarang ini sedang kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya kepada Ibu Elsa. Namun jika Ibu Elsa menyetujui, maka saya akan membayarnya dengan cara mencicil. Yang pertama, mungkin bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah. Dan pada bulan kelima dan bulan keenam, masing-masing cicilan sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh, cicilan hutang saya kepada Ibu Elsa lunas. Baik, nampaknya Ibu Yanti telah memiliki usulan yang konkret terkait pembayaran. Apakah Ibu Elsa memiliki tanggapan terkait hal ini? Wah, saya ini sebenarnya Bu tergolong pengusaha kecil. Bagi saya, uang 200 juta ini merupakan jumlah uang yang cukup besar. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan ini, namun saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayar pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Saya juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Ibu Elsa? Ya. Baiklah, sepertinya dari masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan saat ini sudah semakin dekat untuk mencapai titik temu pertama untuk penyelesaian. Karena adanya keinginan melanjutkan hubungan bisnis dari kedua belah pihak dan juga adanya
rasa untuk saling menjaga nama baik dan reputasi perusahaan dari masing-masing pihak, dan untuk kesepakatan pelunasan kewajiban pembayaran secara menyicil, ada beberapa kendala yang disampaikan dari masing-masing pihak. Sehingga masalah ini perlu dibahas lebih lanjut untuk mengenai waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Apakah negosiasi mengenai jaminan ini bisa dilanjutkan? Wah, untuk mengenai pembayaran 200 juta itu Bu, saya harus berdiskusi dulu dengan suami saya karena saya belum bisa membayarnya. Baiklah, bagaimana Ibu Elsa? Apakah ada tanggapan? Ya, kalau Bu Yanti butuh waktu, ya saya setuju saja. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali terkait apa-apa yang telah disepakati oleh ibu-ibu sekalian di sini. Pertama, mengenai menjaga hubungan baik bisnis dari para pihak. Yang kedua, meningkatkan skala bisnis di kemudian hari dari Ibu Eksa ataupun dari pihak Ibu Yanti telah menyetujui. Dan kedua belah pihak, baik dari Ibu Elsa maupun dari Ibu Yanti, setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, para pihak di sini sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Yang selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan 200 juta rupiah, serta bentuk jaminan. Apakah ibu-ibu di sini setuju? Setuju Bu. Saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai proses mediasi pada pagi hari ini, ada hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai mediasi. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum menemukan kata sepakat terkait pembayaran cicilannya, akan tetapi para pihak di sini sudah setuju untuk saling menjaga hubungan bisnis satu sama lainnya. Dan juga kedua belah pihak di sini juga saling setuju untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan masing-masing. Dan selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas terkait besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran atas jumlah piutang 200 juta rupiah. Serta di sini kita akan membahas pula terkait bentuk jaminan yang akan dijaminkan Ibu Yanti kepada Ibu Elsa. Benar begitu? Benar Bu. Baiklah, di kesepakatan awal 2 hari yang lalu, ada beberapa usulan yang telah disampaikan para pihak. Izinkan saya untuk membacakan. Usulan yang pertama dari Ibu Yanti, bahwa cicilan pada bulan ketiga akan dibayarkan. Dan jumlah besaran untuk bulan ketiga dan keempat ini adalah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam, setelah bulan ini, hutang dari Bu Yanti dinyatakan lunas. Dan usulan kedua dari Ibu Elsa, yaitu dimulai bulan depan dengan pembayaran 100 juta rupiah, dan besaran cicilan kedua dan ketiga masing-masing ini adalah 50 juta rupiah. Ditambah dengan jaminan berupa kendaraan pribadi ataupun barang pribadi dari Ibu Yanti. Bagaimana Ibu Yanti dan Ibu Elsa, apakah dari 2 usulan ini
ada penawaran lain yang mungkin ingin disampaikan kepada dua pihak? Ya, baiklah. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan? Jumlah pembayarannya sebesar 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya akan menjaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada ibu sampai hutang saya lunas. Izin Bu, saya untuk telepon sebentar. Ya, silakan. Halo Ibu Yuli, Bu, saya ini masih ngobrol dengan Ibu Yanti mengenai kesepakatan pembayaran dari pihak Bu Yanti. Dia meminta bayarannya dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Baiklah, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para pihak, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi untuk menyelesaikan perkara ini. Untuk itu, ibu-ibu di sini dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana dari Ibu Elsa? Apakah ada penambahan? Ya baiklah, kalau begitu saya setuju. Oke, jadi Ibu Elsa dan Ibu Yanti telah sepakat mengenai pembayaran cicilan. Dan Ibu Yanti terkait cicilannya yaitu dimulai dari bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah. Sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Ibu Yanti juga akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik. Benar? Benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Elsa dan Ibu Yanti, kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis ke depannya. Kedua, mengenai nama baik dari masing-masing pihak, dari Ibu Elsa ataupun dari Ibu Yanti, keduanya telah sepakat untuk saling menjaga nama baik perusahaan masing-masing. Dan yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan, ini disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai dari bulan depan. Dengan mekanisme besaran cicilan adalah 50 juta rupiah. Sehingga pada bulan keempat, yaitu April 2009, pembayaran akan dinyatakan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik dari Bapak Ibu Yanti. Benar? Benar. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut dari pihak Ibu Yanti ataupun Ibu Elsa harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan. Bagaimana? Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari dua klausa tersebut? Baik, saya izin menjelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Jadi, apabila salah satu pihak di sini ingkar janji, maka pihak yang lain bisa kembali mendaftarkan gugatan. Jadi, gugatan diajukan kembali ke pengadilan negeri. Sebaliknya, untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan pengadilan, maka menjadi hak sebenarnya mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi, apabila salah satu pihak di sini melakukan manifestasi, bisa langsung dieksekusi melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Bagaimana ini? Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Yanti, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Baik, bagaimana Ibu Yanti? Apakah setuju? Ya Bu, saya setuju. Baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti.